meninggalkanku sendiri bersama bayanganku. Seandainya kau tahu, aku kan selalu cinta. Jangan kau lupakan kenangan kita selama ini. Kelak kau kan menjalani hidupmu sendiri, melukai kenangan yang telah kita lalui. Kau akan terbang jauh menembus awan, memulai kisah baru tanpa diriku. Seandainya kau tahu, ku tak ingin kau pergi, meninggalkanku sendiri bersama bayanganku. Seandainya kau tahu, aku kan selalu cinta. Jangan kau lupakan kenangan kita selama ini. Selama ini. Seandainya kau tahu, ku tak ingin kau pergi, oh, meninggalkanku sendiri bersama bayanganku. Seandainya kau tahu, aku kan selalu cinta. Jangan kau lupakan kenangan kita selama ini. Selama ini. Saya tahu Artiblock itu dari konten TikTok, ya. Jadi kebetulan saya tertarik gitu, kan lihat dari testimoni. Di daun yang ikut mengalir lembu, terbawa sungai ke ujung mata, dan aku mulai takut terbawa cinta, menghirup rindu yang sesakkan dada. Jalanku hampa dan ku sentuh dia, terasa hangat, oh di dalam hati. Ku pegang erat dan ku halangi waktu, tak urung jua ku lihatnya pergi. Tak pernah ku ragu dan selalu ku ingat kerlingan matamu dan sentuhan hangat. Ku saat itu takut mencari makna, tumbuhkan rasa yang sesakkan dada. Kau datang dan pergi, oh begitu saja. Semua ku terima apa adanya. Mata terpejam dan hati menggumam, di ruang rindu kita bertemu.
Cek, Bunda Lili, udah di ruangan? Ya, siap. Bunda, sebentar. Kita 1 menit Bunda ya, sebentar ya. Siap. Oke Bunda, gimana kabar Bun? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yuk, semangat. Nah, mungkin nanti ada teman-teman yang bergabung di pertengahan ya. Kita nggak apa-apa ya Bunda ya, karena Nggak apa-apa. kondisinya memang ini besok masih hari kerja ya. Mungkin tantangannya Iya. memang besar sekali ya, meluangkan waktu di sela-sela tadi sudah lelah bekerja seharian, tapi teman-teman harus juga belajar malam ini dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan malam ini menjadi barokah untuk kita semua. Amin ya rabbal Baik alamin. Bunda, jadi ceritanya ini sesi kedua Bunda ya. Mhm. Setelah minggu lalu itu kita melaksanakan kegiatan membahas tentang menulis artikel ilmiah gitu. Nah, hari ini adalah materi inti nih Bunda. Karena memang yang hadir di sini adalah yang rencana akan menulis buku terkait pendidikan, tapi rencana kita akan selipkan sedikit agak ilmiah karena memang nanti berbasis literatur gitu. Beberapa literatur yang harus diambil dari artikel seperti itu. Kami mohon ilmunya dari Bunda, memberikan motivasi, kemudian memberikan bagaimana caranya menulis yang baik, kemudian agar kami ini bisa semangat untuk menulis Bunda. Mudah-mudahan malam Siap. ini teman-teman juga tercerahkan kebingungannya karena memang beberapa penulis ini stuck Bunda. Jadi belum mulai menulis karena mungkin materi intinya belum tersampaikan begitu. Mudah-mudahan setelah hari ini besok sudah mulai banyak tulisan-tulisan yang tersetorkan begitu. Baik, izin Bunda kita mulai ya. Siap, ayo. Saya mau buka CV-nya Bunda dulu sebentar. Ini sambil ngetes laptop lain nih Bun, laptop baru Bun. Oke, ini dia. Bunda sudah di rumah ini atau masih di kantor? Sudah ada di rumah. Udah malam. Oh, ya. Gimana kegiatannya Bun? Lancar ya? Lancar, alhamdulillah. Udah mulai beraktivitas rutin ya kita semua ya. Oke, mohon bersabar pemirsa. Maklum ini uji coba laptop baru nih. Sebentar, PowerPoint-nya sedang on the way. Oke. Sip. Baik, izin share teman-teman. Mudah-mudahan terlihat ya. Sudahkah terlihat? Oh ini sebentar. Saya sepertinya salah share ya. Sebentar. Sudah kirim CV ya? Ada di PPT-nya yang bio narasi. Oh Ada di iya, situ iya. coba. Ya, Ya, coba tayangkan bio narasi. narasi ya. Atau Bunda mau bacakan sendiri atau perlu saya bacakan nih? Nggak usah dibaca. Oh, Nanti teman-teman sambil baik, sambil berjalan aja ya Bunda ya. jalan. Ini nanti nggak enak nih Iya. kalau. Nah, baik, Iya. sekedar mengenalkan saja teman-teman. eh, Bunda Lili ini
luar biasa ya. Saya kalau teman-teman mau mengenal lebih jauh, sebetulnya saya tidak perlu bercerita banyak gitu ya. Teman-teman langsung searching aja di Google ya. Lili ya, Lili Priani MPD. Nah, itu muncul semua teman-teman. Bahkan buku-bukunya saya juga sempat ini ya, luar biasa sekali, banyak sekali buku-buku yang sudah beliau terbitkan dan semuanya berlisensi dan juga memang mudah didapatkan. Teman-teman tinggal ketikkan nama Lili Priani di Google itu sudah muncul luar biasa banyaknya. Jadi rasanya tidak perlu saya memperkenalkan lebih jauh lagi, teman-teman tinggal searching saja karena memang narasumber kita hari ini bukan kalau kata orang Bekasi bukan tebang-tebang Bunda. Beliau adalah seorang ketua KPPBR ya, instruktur literasi, penulis buku populer, juga aktif di Guru Penggerak dahulu dan juga sebagai fasilitator guru penggerak juga dan lain-lain sebagainya. Teman-teman tinggal searching sendiri di Google, luar biasa. Mudah-mudahan kita doakan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan Bunda sehat selalu dan Amin. biasa ada tampil untuk kita semua khususnya di Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi untuk senantiasa meliterasikan seluruh guru agar mau memulai untuk menulis dan belajar menulis dan terus mengembangkan kemampuan skill kita dalam menulis. Baik, untuk itu mempersingkat waktu, kita ada 1 jam setengah, 1 jam materi dan 30 menit kita untuk sesi tanya jawab. Kepada Bunda Lili dipersilakan. Ya. Selamat Bunda. Ya, terima kasih Pak Dul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam literasi. wabarakatuh. Oh gitu. Bagaimana jawabannya? Jawabannya seperti ini. Saya katakan salam literasi. Kawan-kawan akan menjawab salam literasi. Ayo membaca, ayo menulis, salam literasi. Gitu. Yuk, kita mulai. Siap kawan-kawan, buka kameranya sama-sama. Boleh. Salam literasi. Ayo. Salam literasi. Ayo membaca, ayo menulis, Ayo membaca, salam literasi. ayo menulis. Iya. Baik, sungguh merupakan kebahagiaan bagi saya pada malam ini 15 April 2024 kita bisa bertatap maya dalam rangka belajar bersama mengobarkan semangat menulis yang mungkin di antara kawan-kawan ini sebelumnya itu sudah pernah berkarya. Tetapi seiring berjalannya waktu, aktivitas kita juga yang tidak sedikit gitu. Ketekunan kita untuk berkarya itu terkikis. Nah, mudah-mudahan melalui pertemuan ini kita sama-sama menguatkan tekad untuk kembali menulis bagi yang sudah menulis atau menguatkan tekad untuk berkarya bagi yang belum berkarya. Gitu. Ya, baik Pak Dul dan kawan-kawan hebat, komunitas guru ceria. Tadi saya sempat melihat gitu ya di Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi terbaru. Saya nukilkan bahwa ceria itu maknanya bersemangat, riang, gembira, penuh keceriaan, berseri-seri, suci, murni, bersih, cerah, bersinar, luar biasa. Semua maknanya itu positif. Nah, semoga gitu ya, ceria ini betul-betul menjadi payung Bapak dan Ibu ketika nanti akan berkarya. Kawan-kawan, Pak Dul, saya izin ini dari mana saja ya Pak? Ini Apa Bekasi aja? ada dari Bali dosen Bun, cuma izin tadi karena ada mengisi kuliah. Ada Hmm, juga dari Karawang mahasiswa Unpas S2. hmm, hmm. Kemudian guru-guru Kabupaten Bekasi Bunda. Oh iya, ya.
Tidak apa-apa dari manapun kita berasal, yang penting kita memiliki kemauan yang sama untuk berkarya. Kawan-kawan, pernah tidak membayangkan ketika jiwa kita terpisah dari raga? Apa yang orang-orang akan mengingat tentang kita ketika kita sudah berkalang tanah? Banyak yang mengantarkan kita dengan wajah sedih, muram, berduka. Tetapi itu tidak akan bertahan lama. Seiring berjalannya waktu, pelan-pelan atau mungkin bisa dengan cepat orang melupakan kita. Tetapi satu hal, ketika kita menitipkan warisan kepada anak cucu kita berupa tulisan, maka kita akan hidup sepanjang masa. Mengapa? Karena tulisan adalah keabadian. Apalagi saat ini, dunia digital itu tidak terindahkan. Poin plus bagi kita bahwa kita bisa memajang hasil karya kita agar menembus batas, tidak berjarak dan tidak beruang melalui beragam media. Dan tentunya keabadian ada di diri kita. Melalui apa? Melalui tulisan. Maka kawan-kawan, tidak salah jika kawan-kawan memutuskan malam ini bergabung bersama komunitas Guru Ceria Pak Dul dan kawan-kawan. Ini tindakan yang begitu tepat. Apalagi sebetulnya negara kita sedang di posisi yang menggembirakan. Setelah PISA tahun 2000-an, kita berada di urutan kedua dari 62 negara yang dihitung berdasarkan standar keterbacaan. Sedih. Tetapi ini berangsur-angsur pulih. Jadi kita tidak lagi menempati kedua dari bawah. Hanya satu hal yang perlu kita cermati sekarang. Gairah kita, guru, itu justru berada di titik nadir. Jadi ketika kita mengajak gitu ya kawan-kawan kita untuk berkarya, kenapa justru sekarang ini melemah? Nah, kita tidak akan membiarkan hal ini terus-menerus terjadi hingga tenggelam. Bukankah guru itu role models, contoh teladan bagi peserta didik kita? Enak saja ya, Bapak dan Ibu guru hanya ingin mengajak anak-anak membaca. Sementara gurunya enak saja ya, Bapak dan Ibu guru hanya menyuruh anak-anak mengerjakan latihan melalui tulisan, menjawab soal esai, menuangkan jawaban melalui penjelasan. Tetapi gurunya, nah jangan sampai hal-hal semacam ini terjadi pada diri kita. Kawan-kawan, tidak ada kata terlambat. Saya memulai aktivitas menulis ini secara intensif di 2017. Meskipun ketika saya SMP, tulisan saya itu dulu pernah ada di majalah Kuncung. Kalau saya mengatakan majalah Kuncung berarti usia saya sudah sangat banyak ya, seperti itulah kira-kira.
Lalu ketika SMA saya juga dulu pernah menulis di majalah Gadis. Zaman saya ada majalah Gadis. Hmm, ya puisi gitu ya. Memang kecenderungan saya di awal itu di fiksi gitu. Nah, di 2017 saya mulai mengikhtiarkan diri saya untuk berkarya. Menurut saya, sekali lagi, saya bisa saja tiada. Kita yang ada di ruangan ini akan tiada. Tetapi paku nisan yang bisa dilihat orang sepanjang masa itu adalah karya kita, tulisan kita. Nah, maka Pak Dul dan kawan-kawan, mungkin pada kesempatan ini saya ingin lebih banyak memotivasi, membuka mata hati kawan-kawan bahwa guru khususnya adalah contoh baik bagi peserta didik kita. Tidak adil rasanya jika posisi kita sebagai guru hanya menyuruh saja, tetapi kita tidak pernah menunjukkan karya. Saya sangat sedih Pak Dul dan kawan-kawan. Banyak guru-guru bahasa Indonesia. Jelas sekali, teori kami kuasai. Gitu. Tetapi ketika kita ajak guru-guru bahasa Indonesia ini terlibat secara aktif di kepenulisan atau di dunia literasi secara umum, biasanya sedikit saja orang yang menerima tawaran. Justru kawan-kawan yang dari MIPA yang sangat antusias, kami tergabung di komunitas pendidik penulis Bekasi Raya. Meskipun di dalamnya tidak saja guru, tetapi ada dosen, pemerhati pendidikan, bahkan teman di ketatausahaan juga bergabung bersama kami. Nah, eh, di database kami ternyata yang ikut gitu, yang menjadi anggota aktif kami itu justru bukan guru bahasa Indonesia, tetapi guru SD, kalau guru SD itu kan sedikit yang guru mapel ya, biasanya kan guru kelas yang menguasai banyak bidang gitu, multitasking, luar biasa keren guru-guru SD itu. Lalu guru-guru SMP yang latar belakangnya bukan guru bahasa Indonesia. Nah, sebagai sesama sarjana bahasa Indonesia, di hati kecil saya kadang-kadang suka agak sedih gitu ya. Kita tidak adil. Kita selalu membicarakan teori, tetapi kita mungkin belum mempraktikkan gitu. Maka sekali lagi saya ingin mengajak Bu Yanti, Bu Nur Ahwat, Hai Pak Dedi, Bu Hanifah, Ibu Sri, kawan-kawan yang lain untuk memantikkan semangat bahwa menulis menuju kita ke keabadian. Gitu. Kita sepakati dulu itu. Ketika kawan-kawan sudah memantikkan, mengobarkan semangat bahwa ingin menoreh sejarah, maka saya yakin akan terbuka lebar jalan untuk berkarya. Nah, lalu saya selalu mengutip satu eh, ungkapan motivasi yang senantiasa hadir di setiap buku-buku saya. Menulislah, maka berjuta suara akan mengalun abadi. Pak Dul, ini PPT-nya saya yang menampilkan atau Pak Dul? Boleh, saya boleh. Boleh ya. Saya sih terus aja bicara. Pak Dul boleh langsung Mas, ke slide mana tidak apa-apa. Oh ya kawan-kawan, sebetulnya PPT itu kita punya padanan dalam bahasa Indonesia yang resmi, yaitu Salindia. Jadi mari sama-sama kita bumikan istilah ini kepada paling tidak peserta didik kita di kelas. Bukankah pembelajaran yang kita hadirkan di ruang-ruang kelas itu kan membutuhkan media atau alat bantu berupa salin dia ini. Nanti peserta didik kita akan terbiasa menggunakan istilah. Lalu kedua, ada istilah yang
juga sebetulnya perlu kita bumikan, yaitu gawai. Gawai itu padanan untuk kata apa ya? Handphone. Ya, jadi handphone itu sebetulnya sudah ada padanan yang baku dalam bahasa Indonesia, yaitu gawai. Mari kawan-kawan kita bumikan istilah-istilah yang sering gitu ya kita pergunakan dalam keseharian yang melekat dengan profesi kita sebagai pendidik atau pengajar. Nah, mengapa saya selalu mengungkapkan menulislah, maka berjuta suara akan mengalun abadi. Saya menganggap bahwa melalui tulisan kita itu akan selalu hadir sepanjang masa. Maka saya istilahkan dengan mengalun abadi. Seperti itu. Nah, untuk menginspirasi kawan-kawan saja, pada Salindia sudah saya tampilkan bahwa ketertarikan saya di dunia penulis ini dibuktikan dengan beberapa karya yang sudah hadir. Mulai dari antologi, antologi itu buku kumpulan bersama. Misalnya 5 penulis, 10 penulis, 15 penulis gitu. Itu menulis keroyokan gitu ya, sehingga menghasilkan satu buku bersama yang mungkin nanti juga akan menjadi karya komunitas guru ceria. Ya, seperti itu ya Pak Dul ya. Jadi nanti kawan-kawan akan menulis buku, menggarap satu buku bersama yang nanti akan kita terbitkan juga bersama-sama. Nah, saya juga seperti itu. Jadi saya juga bergabung bersama teman dari berbagai komunitas gitu ya, dari berbagai organisasi gitu. Ikut-ikut, lalu diajak-ajak saya ikut. Dan saya juga begitu sampai hari ini saya juga begitu. Senang saja ketika ada Bu Lili gitu atau Mami yuk ikut ya saya ikut gitu. Tidak apa-apa, tidak apa, tidak apa-apa meskipun gitu saya juga sudah menghasilkan beberapa buku pribadi gitu. Tapi bukan berarti kita lalu menjadi eksklusif gitu ya, tidak ingin bareng-bareng menulis bersama kawan-kawan. Kalau saya tidak seperti itu. Saya tetap bergabung bersama kawan-kawan, menulis bersama dan itu memiliki sensasi yang berbeda gitu ketika misalnya taruhlah membuat antologi bersama guru-guru penggerak misalnya gitu ya seperti di tahun 2023-2024 saya mendampingi guru penggerak pada angkatan ke-7. Nah, kami menghasilkan karya yang saya juga ikut. Pengajar praktik yang lain juga ikut ya kenapa tidak? Di sini ada Bu Sri ya, Bu Sri juga tentu ingat gitu ketika di angkatan 7 kita membersamai guru penggerak menghasilkan banyak buku Pak Dul. Jadi di setiap kelompok itu mereka punya buku dan launchingnya pada saat panen hasil belajar guru penggerak gitu. Nah, saya lanjutkan beberapa karya saya. Ini bisa kawan-kawan lihat di Salindia. Nah, lalu juga ada buku-buku tunggal yang sudah saya hasilkan. Saya awali dengan Diari Hati. Kawan-kawan, Diari Hati ini menerbangkan saya, tanda kutip gitu ya, menerbangkan saya ke banyak belahan dunia. Oh, ini kerennya belahan bumi lah gitu ya. Saya katakan seperti itu. Mengapa? Karena em, berawal dari buku ini dan juga saya bergabung bersama kawan-kawan penggerak literasi
eh, eh, Alhamdulillah itu semuanya semata-mata dari Allah. Saya diundang ke Malaysia untuk menjadi em, dosen tamu di perguruan tinggi kependidikan di Malaysia, lalu diajak menjadi pembicara di seminar, padahal dosen-dosen gitu ya, apalah saya gitu, apalagi di Indonesia saya bukan siapa-siapa, tetapi rasanya em, saya merasa melambung gitu ya Bapak dan Ibu dari buku. Nah, dari situ saya termotivasi. Oh, saya pikir em, saya harus terus-menerus berkarya. Hingga lahirlah buku kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, saat ini saya sedang menuntaskan dua buku, tetapi ya seperti itu sering naik turun gitu ya. Kadang-kadang ketika sedang bersemangat bisa menuntaskan beberapa halaman gitu ya, mengetik beberapa halaman. Tetapi bisa saja sampai berbulan-bulan itu tidak tertuntaskan gitu. Tetapi sebetulnya itu hanya alasan kita ya. Em, Ketika kita tekadnya sudah bulat, sebetulnya alasan itu bisa kita halau, rasa malas itu bisa kita enyahkan. Tapi kadang-kadang kita kalah. Tuh, saya mengalami hal semacam itu, kawan-kawan. Jadi, ya namanya saja manusia ya. Kadang-kadang kita ingin memilih yang lain yang lebih penting. Tetapi sekali lagi, keinginan kuat itu akan mengalahkan segalanya. Gitu. Nah, dari buku-buku ini juga gitu, saya selalu mendapatkan penghargaan yang setiap tahun itu ada penghargaan para Samya Susastra Nugraha. Para Samya Susastra Nugraha itu diberikan kepada penulis buku tunggal. Gitu. Makanya nanti kawan-kawan ketika sudah menggarap satu buku antologi, maka kuatkan semangat untuk membuat buku tunggal. Nanti bisa menghubungi Pak Dul atau bisa langsung menghubungi saya. Nanti daftar menjadi peserta agar mendapatkan penghargaan tersebut. Penghargaan ini sebetulnya digagas oleh komunitas yang ada di Jawa Barat. Tetapi komunitas ini sudah berkekuatan hukum dan nanti di tahun ini akan menjadi penghargaan berskala nasional. Banyak sih penghargaan lain gitu ya. Kawan-kawan kan juga bisa mengikut sertakan buku yang kawan-kawan buat ketika nanti dari Balai Bahasa menggagas lomba penulisan bagi guru gitu. Bisa kita ikut sertakan. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan dengan saya memaparkan karya saya ini. Nah, stop di sini dulu Pak Dul ya. Mudah-mudahan dengan saya memaparkan beberapa karya ini menjadi motivasi kuat bagi kawan-kawan untuk segera menulis. Nah, kawan-kawan ketika bingung gitu ya, mau menulis itu langkahnya apa? Sebetulnya satu hal, ketika kawan-kawan ingin menulis, maka menulislah. Tidak ada hal lain. Menulislah, menulislah, menulislah. Jangan sampai hanya ingin dan ingin dan ingin saja, tetapi tidak pernah melakukan aksinya. Oh, itu mah hanya ingin aja, tetapi melakukan kegiatan menulisnya tidak pernah. Gitu, misalnya seperti itu ya jangan. Jadi ketika memiliki keinginan kuat untuk menulis, ya tidak ada hal lain, ya menulis. Gitu. Nah, tetapi tentunya kita punya panduan. Langkah apa yang akan kita tempuh ketika kita akan menulis? Langkah pertama adalah menemukan
ide. Kawan-kawan boleh ucapkan dari tempatnya masing-masing, ide, bukan ide. Ide. Mengapa ide? Yuk, kita padankan dengan kata ideal. Ideal. Ide. Iya. Ideal. Nah, berarti kata yang benar fonemnya adalah ideal. Ide. Gitu ya. Nah, kadang-kadang kan kita ide gitu ya. Ide. Ideal. Kan bukan? Ideal. Sama halnya dengan ketika kita mengucapkan akronim. Misalnya lazim kita ucapkan Menpan. Iya tidak? Mendikbud. Misalnya gitu ya. Padahal seharusnya kan Menpan. Mendikbud. Karena kan kita mengakronimkannya dengan menteri. Gitu. Nah, mudah-mudahan dengan pertemuan ini pelan-pelan kita mencoba menggunakan sesuatu yang memang benar gitu ya, bukan sesuatu yang lazim dipakai orang. Gitu. Ya. Pertama, kita kembali ke materi kita, menemukan ide. Bagaimana cara kita menemukan ide? Caranya di antara kita punya banyak passion, kata orang-orang gitu ya, ketertarikan, kesenangan. Nah, kalau saya misalnya senangnya eh, puisi gitu ya, mengungkapkan sesuatu dengan kata-kata konotasi gitu. Oh, berarti buku-buku saya nanti, buku yang saya hasilkan, saya ingin bikin buku puisi. Ketertarikan. Atau ada orang yang senang kuliner gitu. Maka dia bisa mengungkapkan rasa senangnya, ketertarikannya di bidang kuliner itu untuk tulisannya. Itu ya. Tapi kita juga bisa ketika misalnya kita kalau kalau kata saya mah ini mah untuk orang-orang yang memang sudah melakukan kegiatan menulis. Jadi misalnya survei ke toko buku, jalan-jalan, lalu ternyata anak-anak sekarang itu menyenangi buku-buku. Kalau fiksi berarti mereka senangnya yang sains atau yang melampaui batas. Misalnya seperti Harry Potter gitu kan. Itu kan melampaui batas pemikiran secara normatif. Oh, ternyata anak-anak generasi alfa sekarang menyenangi hal semacam itu gitu. Ya, bisa juga kita melakukan survei kesenangan orang-orang, kecenderungan, tendensi orang-orang sekarang itu pada buku-buku yang isinya itu tentang apa. Dari kegiatan-kegiatan itu kita bisa menemukan ide kita. Itu dan ini biasanya membantu kita ketika kita bingung gitu. Ini teh kita mau nulis apa ya? Gitu. Ya, tapi kawan-kawan, yang utama adalah ketertarikan kawan-kawan di bidang apa. Itulah yang sebaiknya kawan-kawan tuangkan dalam bentuk tulisan. Karena ini akan sangat membantu kita, menggiring kita menemukan kata yang tepat. Ketika apa? Ketika kita memang menyukai hal itu. Saya lanjutkan. Langkah kedua, mengumpulkan data. Nah, kadang-kadang untuk mengumpulkan data banyak orang yang salah mispersepsi gitu ya. Ada orang mengumpulkan data berarti buku yang dihasilkan adalah buku non-fiksi. Padahal sebetulnya tidak juga. Di buku fiksi pun kita sepatutnya mengumpulkan data. Ada satu tulisan saya membicarakan tentang satu tempat di Malaysia gitu ya.
Pernah saya ke tempat itu? Tidak. Tetapi saya terinspirasi nama kafe tersebut dari internet gitu. Ternyata anak-anak remaja Malaysia sering mengunjungi kafe itu menghabiskan banyak waktu di situ karena katanya duduk di kafe itu bisa apa menarik kembali kenangan-kenangan lalu gitu ya. Jadi nah, saya mencoba browsing tempat itu. Oh, ternyata seperti itu tempatnya. Lalu eh, alam imajinasi saya masuk. Oh, ternyata tempatnya begitu. Orang-orang bisa duduk lalu memandang ke bawah. Oh, posisinya berarti berada di atas. Oh, sangat atas. Oh, ternyata di gunung. Pantesan orang-orang bisa memandang alam gitu. Dengan memandang alam tentunya bisa membantu kita mengulik masa lalu. Pantasan saja orang-orang betah berlama-lama duduk di situ gitu. Maka saya buatlah satu cerita yang lokasinya berada di tempat itu. Padahal saya tidak pernah ke situ. Tapi saya kumpulkan sedetail mungkin tentang tempat tersebut. Kawan-kawan juga bisa melakukan hal yang sama, menulis fiksi, tapi tidak pernah ke tempat itu. Cuma jangan konyol. Gitu. Misalnya di kafe itu tidak dijual combro gitu. Tapi kita ngadi-ngadi, kita tulis jual combro gitu nggak ada. Gitu namanya eh, kafe itu dikunjungi oleh anak remaja dan bukan di Indonesia. Berarti kan makanannya juga disesuaikan dengan pengunjungnya, disesuaikan dengan lokasinya gitu. Nah, ketika ada apa data yang tidak tepat, ya sebagai penulis itu akan menguliti kenaifan kita sendiri. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Maka perlu mengumpulkan data. Apalagi buku non-fiksi. Data itu menjadi keharusan. Gitu. Ya, sepakat ya yang kedua itu. Lalu ketiga, membuat konsep buku. Nah, maksud di sini, maksud membuat konsep buku itu eh, sebelum kita apa menjabarkan isi buku. Tentunya kan kita harus tahu buku itu nanti isinya apa ya. Maka kita tuangkanlah secara spesifik konsep buku itu. Misalnya, kita akan membuat buku tentang cara beternak lele melalui media eh apa ya Pak Dul? Kolam hmm, ember misalnya ya, apa Bu? Kalau di kita jolang, jolang tuh apa ya Pak? Ember, em, Eh, bak, ya, media bak, drum ya, gitu. ya, oh, bak gitu ya. Beternak lele menggunakan bak gitu. Nah, eh, kita harus membuat konsep secara spesifik. Berarti bagian satu kita mengupas tentang lele secara umum, bisa jenis-jenis lele dan sebagainya. Lalu konsep berikutnya em, kita uraikan tentang apa bahan-bahan utama yang akan kita pergunakan. Tentunya di dalamnya ada pemilihan jenis lelenya, lalu bak ukuran bak, perkiraan ukuran baknya, lalu apa saja yang kita butuhkan di dalam bak itu dan segala macamnya. Sampai nanti konsep itu kita buatkan juga
eh, bagaimana cara memelihara lele. Nah, kalau perlu, kita juga berikan tips kepada pembaca bagaimana memilih lele yang unggul dan bagaimana cara memasarkan lele tersebut. Nah, saya pikir kalau kita membuat konsep secara gamblang gitu, sedetail mungkin, maka buku yang kita hasilkan itu akan menjadi buku yang betul-betul menjadi panduan bagi orang lain dan tentunya akan dicari gitu. Itu ya. Keempat, kadang-kadang ketika menulis itu kita mengalami kesulitan merangkai kata atau bahkan kita selalu mengkomparasi hasil tulisan kita dengan tulisan orang lain. Padahal kawan-kawan, kalau memutuskan ingin menulis, ya menulis saja. Tik ya ketik-ketik saja. Tuangkan saja apa yang ada dalam benak kawan-kawan. Nah, nanti ada saatnya kita akan melakukan swasunting. Pada saat swasunting inilah nanti kita akan memilah lagi atau menambahkan, mengurangi, membetulkan tanda baca. Nah, ada bagian swasunting. Jadi ketika ide itu muncul, nulisnya nulis saja. Jangan kita disibukkan hanya memikirkan gaya bahasa yang nanti akan kita muncul. Adilah pada diri kita gitu. Tidak juga bisa kita mengkomparasi diri dengan orang lain karena gaya orang lain itu tidak sama dengan kita. Walaupun kawan-kawan kita boleh terinspirasi oleh gaya orang. Boleh, tidak gitu. Lalu kita dikatakan plagiat ya enggak. Tetap saja kita punya gaya kita sendiri, tapi kita terinspirasi. Kan tidak apa-apa. Boleh-boleh saja. Gitu ya. Nah, kelima, setelah kita mengolah gaya bahasa dengan tampilan yang kita rasa gaya kita sendiri, maka perlu juga kita menyertakan data pendukung. Misalnya, kita membuat ilustrasi dari satu kejadian, atau bahkan kita terinspirasi dari foto atau gambar gitu. Boleh-boleh saja. Itu kan data pendukung yang memang kita perlukan. Atau foto, gambar ini mendukung tulisan kita. Itu boleh kita sertakan. Kan banyak juga ya. Kita sering membaca buku, nanti ada gambarnya, ada fotonya, atau ada kolom grafik gitu. Ya, yang tidak apa-apa kita sesuaikan dengan buku yang kita buat gitu. Nah, kecuali gitu ya, kalau kita memang membuat buku yang animasi. Ya, itu memang gambar memang menjadi elemen utama. Misalnya komik gitu menjadi elemen utama. Meskipun sekarang ini Pak Dul, kita dimudahkan dengan banyak aplikasi. Kita menulis, nanti ada aplikasinya, siap muncul gitu gambar-gambar animasi yang bisa kita pilih dan itu katanya boleh katanya kita tidak termasuk plagiat. Enak ya kalau begitu ya. Memang apa teknologi informasi itu
memudahkan kita sebetulnya ketika kita cerdas menggunakannya. Nah, saya tuliskan di langkah keenam itu menentukan judul. Sebetulnya ini akan bertentangan dengan guru bahasa Indonesia. Mengapa? Karena kalau teori dalam membuat karangan gitu yang diajarkan oleh guru bahasa Indonesia, kawan pasti ingat. Pertama, menentukan tema. Dua, menentukan judul. Ketiga, membuat kerangka. Keempat, mengembang kerangka. Gitu kan? Nah, padahal kawan-kawan sebetulnya menentukan judul itu bisa kapan saja. Bisa di awal, bisa di tengah, kita nanti aja di belakang gitu. Setelah judul di awal kita buat ternyata setelah kita baca, setelah melakukan sesuatu penting, ini kayaknya judulnya nggak begini deh. Saya ganti aja dulu, nggak apa-apa. Boleh-boleh saja, orang itu punya kita, itu karya kita, suka-suka gitu. Ya, tetapi tema itu harus kita tentukan di awal. Jadi bagus kemarin Pak Dul. Nanti kita akan menggarap buku temanya pendidikan gitu ya. Bagus, itu udah harus ditentukan. Nah, judulnya kawan-kawan nanti bebas, tapi temanya menjadi payung besar tulisan kita itu harus sudah ditentukan di awal. Nggak bisa itu tema itu nggak bisa kita tarik ke tengah atau ke em, belakang gitu nggak bisa. Itu menjadi eh, arah kita. Nah, bagaimana cara membuat judul yang menarik? Kawan-kawan, sekarang ini agak telitilah membuat judul. Em, Mengapa? Agar kita tidak dicap plagiat. Jadi nanti ketika akan menuliskan judul, mintalah bantuan Google, tuliskan judul yang kita inginkan. Apakah sudah ada judul serupa dengan karya kita? Karena ini nanti akan berkorelasi dengan ISBN yang akan kita urus ke Perpusnas gitu. Kalau judul buku kita ternyata sama dengan judul buku yang ada sebelumnya itu nanti akan ada sedikit kendala. Nah, tentu kita tidak ingin seperti itu. Nah, kita ubahlah sedikit, misalnya meskipun misalnya sama meneropong dunia pendidikan. Nah, mungkin sudah ada judul yang sama. Kita ubah dengan judul yang eh, ditambahkan frase apa gitu, seperti itu. Nah, em, judul itu akan mewakili naskah yang kita buat. Tetapi kawan-kawan, kadang-kadang judul itu bisa em, bahkan gitu ya, bahkan tidak sama dengan isi ya. Sekarang itu sah-sah saja ya. Kan karena apa? Karena dengan judul seperti itu kan mengundang rasa keingintahuan pembaca. Apa sih isinya gitu? Kok judulnya seperti itu gitu ya? Kan orang-orang jadinya ingin tertarik, ingin membacanya. Ya tidak apa-apa. Kalau saya senang menggunakan kata-kata yang apa ya? Mungkin tidak lazim gitu orang pakai. Padahal sebetulnya kata-kata tersebut baku dalam bahasa Indonesia. Bukan sering, ada beberapa tulisan saya, karya saya, buku saya gitu, yang saya pakai kata ini gitu. Kalau saya sih berharap saya menggunakan kata tersebut ingin membumikan kata itu, mengajak orang membuat pilihan terhadap kata gitu ya. Nih kalau kita ingin mengatakan apa misalnya ya matahari terbit gitu. Padahal kan kita punya Arunika. Keren kan Arunika. Padahal maksudnya tuh matahari terbit gitu, matahari baru bersinar. Orang-orang katanya yuk memburu sunset katanya gitu ya. Berburu sunset di Dieng.
Kenapa harus menggunakan bahasa Inggris? Kan ada swastamita. Ih, keren. Berburu swastamita di Dieng. Kan lebih Indonesia, sangat Indonesia gitu. Nah, saya merasa saya harus membumikan kata-kata yang memang ada dalam bahasa Indonesia karena saya guru bahasa Indonesia. Maka beberapa karya saya seperti itu. Nah, tibalah kita pada langkah ketujuh swasunting. Swasunting itu cross check gitu ya, mengecek kembali tulisan yang sudah kita buat. Apakah kata-katanya antara paragraf satu dengan paragraf kedua coherence, ada keterkaitan, itulah saatnya kita lakukan swasunting. Tanda baca yang kita pakai, apakah tanda koma, tanda titik dua, tanda titik, dan sebagainya, itu swasunting. Tetapi kawan-kawan, kalau kita minim kemampuan swasunting, kita bisa minta bantuan editor. Gitu. Jadi Pak Dul, nanti karya kawan-kawan ini perlu ada editor. Saya sih bersedia Pak Dul, saya bersedia menjadi editor gitu ya. Misalnya editornya Pak Dul dan saya, misalnya di buku itu nggak apa-apa. Editor itu dua orang, boleh dua orang. Jadi biarkan saja teman-teman menulis, nanti kita yang akan eh, mengedit gitu tulisan Bapak dan Ibu. Kita anggap ini karya pertama Bapak dan Ibu. Sebetulnya Pak Dul ya, saya punya sedikit bocoran. Kita agak terlambat ini. Eh, di tanggal 2 Mei itu saya ada tawaran dari protokoler Bupati gitu ya, ingin memberikan penghargaan kepada insan literasi, komunitas, dan juga individu. Menurut saya sebetulnya cakep gitu ya, keren kalau pada kesempatan itu nanti karya kawan-kawan ini bisa kita hadiahkan. Saya pernah melakukan itu, saya mengajak kawan-kawan guru penggerak angkatan ketujuh, eh, eh, anak buahnya Bu Sri gitu ya. Pokoknya beberapa orang itu saya ajak untuk mengantarkan karya mereka ke Pak PJ Bupati Pak Dani. Itu kami diundang khusus gitu di acara itu. Nah, saya juga sebetulnya ingin kawan-kawan nanti yang menulis buku ini, tapi terkejar tidak ya di 2 Mei itu bukunya selesai. Meskipun sebetulnya tidak harus bukunya selesai, tapi cover gitu ya, cover sudah ada. Em, lalu ISBN sedang proses gitu. Kita Bisa Bunda, bisa kita Bunda. buat itu aja, Pak. Ya, kita buat apa sih cover yang di bingkai itu. Nah, jadi yang kita serahkan cover yang sudah dibingkai itu ya bisa. Nanti beberapa orang penulisnya kita ajak bisa bisa sebetulnya bisa seperti itu ya nanti. Pokoknya kawan-kawan semangatnya saja ada dulu. Ya, semangat untuk berkarya. Nah, terakhir setelah kita melakukan swasunting baru kita tentukan buku itu akan kita kirim kemana. Atau misalnya kita sudah menentukan, oh karena ini misalnya buku antologi, maka nanti dikumpulkan bersama-sama itu buku tersebut. Ya, selanjutnya tentu ini untuk teman-teman yang sudah memutuskan untuk menulis, ada pil- apakah naskah itu akan dikirim ke penerbit mayor, misalnya Erlangga gitu ya, Gramedia, tapi saya juga sampai hari ini sulit itu menembus penerbit mayor seperti itu. Jadi kalau saya sih penerbitan indie saja, gitu. Yang penting kan ber-ISBN. Nah, satu hal kawan-kawan, Kabupaten Bekasi itu punya platform perpustakaan digital namanya Bekasi Cup. Silakan kawan-kawan buka di Play Store Bekasi Cup gratis. Eh, itu punya pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Arsip dan Perpustakaan daerah milik Kabupaten Bekasi. Nah, platform ini bisa menjadi media Bapak dan Ibu yang sudah menulis
hibahkan tulisannya ke pemerintah daerah gitu. Memang eh, apa belum ada apa ya royalti yang kita dapatkan karena itu kan memang hibah gitu ya. Eh, tetapi misalnya kita punya 10 buku ya, kita hibahkan 3 buku kan tidak apa-apa. Menurut saya itu juga mulia gitu. Nah, kita punya e-bekas sikap. Nanti pelan-pelan kawan-kawan kalau punya kesempatan buka aplikasi itu, nanti di situ kita bisa pinjam, lalu kita kembalikan bukunya. Nah, nanti buku ini pun Pak Dul, kalau mau buku karya teman-teman juga bisa kita em, hibahkan ke e-bekas sikap. Jadi nanti milik pemerintah Kabupaten Bekasi. Nanti Pak Dul dan kawan-kawan akan mendapatkan sertifikat piagam penghargaan dari Dinas Arsip dan Perpustakaan. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya bionarasi saya nanti silakan dibaca-baca saja. Saya sih senangnya memotivasi saja Pak Dul. Seperti itu saja ya Pak Dul dulu. Silakan. Siap Bunda. Ini ada yang japri di grup nih Bun. Saya mau ngetik cuma agak gangguan sinyal katanya. Izin saya bacakan Hmm, pertanyaannya ya. ya boleh. Eh, di era AI sekarang ini Bun, Hmm. kita boleh nggak sih Bun, kita itu memanfaatkan AI ya untuk sebagian besar, artinya sebagian besar membantu kita dalam menuliskan secara auto gitu, auto tulisan Bun. Hmm. Nah, gimana Bun? Karena sekarang ini udah Ya, daerahnya ya Bun ya, udah daerahnya artificial intelligence gitu. Gimana Bun? ya. Terima kasih pertanyaannya dari Pak siapa Pak Dul atau Ibu? Dari Bapak ya. Ya tidak apa-apa dari penanya yang tadi. Tidak apa-apa Pak, dinikmati saja. Itu kan fasilitas. Kita bisa bertanya melalui Meta gitu ya. Bahkan kita bisa meminta bantuan Meta membuatkan kita puisi. Bisa. Dan anehnya yang dihasilkan oleh AI itu tidak dianggap plagiat Pak Dul. Siap, siap. Tidak dianggap plagiat. Coba deh, eh eh, buatkan saya puisi, misalnya tulis saja, buatkan saya puisi tentang cinta. Buat. Nah, lalu eh apa namanya? Kita misalnya menulis itu karya kita. Ya, Terus kita buatkan ke cek plagiarisme itu tidak dianggap kita menjiplak itu ya. Kok bisa begitu ya? ya. Hebatnya AI ya. Luar biasa itu. Berarti sekarang itu sudah tidak ada alasan lagi untuk kita malas menulis Bun ya, atau merasa tidak mampu gitu ya. Yang penting Betul. itu tadi Iya. ya. Cuma begini Pak Dul, kita bisa saja menggali inspirasi dari Meta atau AI. Tapi kita tetap saja harus mengolah itu karena satu hal. Yang dibuat oleh Meta atau AI itu ternyata tidak berjiwa. Ya, ya. Jadi kalau puisi gitu aja gitu. Coba deh kawan-kawan coba sekali-sekali. Kalau saya sih senang. Bahkan naifnya gitu saya, hey Meta kamu tahu nggak Lili Priani gitu. Nah, terus dia jawab, eh tahu dong gitu ya. Ya kurang lebih dialognya seperti itu. Nah, terus memang siapa? Saya tanya lagi, memang siapa? Dia sebutkan satu karya saya. Satu karya judul bukunya betul. Terus saya tanya gini, penerbitnya siapa? Penerbitnya masa? Pemerintah Kabupaten Bekasi bidang literasi. Mana ada. Terus kata saya, kamu ngaco ya Meta, saya bilang gitu. Kamu ngaco. Buku saya itu tidak diterbitkan oleh yang kamu sebutkan tadi. Nah, Terus kamu salah, saya bilang. Terus dia bilang, Saya minta maaf kalau saya salah." Coba, Pak. Ngeledek kan. Oh, saya bilang gitu ngeri juga ya. Berdialog dengan iya. Meta ini bisa seakan-akan iya gitu. Nah, ini Bu Hanifah mau bertanya mungkin. Mangga silakan Bu Hanifah rasanya. Ya, silakan Bu. Kita masih sekitar 15. 15 menit. Nah, ayo Mangga silakan. Manfaatkan waktu 15 menit untuk menggali semua yang tanyakan. Silakan Bu Hani.
Baik, terdengar suara saya? Terdengar, Bu. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, setelah sekian lama berjumpa kembali bersama Mami Lili. Eh, Saya fansnya Mami nih, aduh ya waduh. Allah. Alhamdulillah, kita tuh apa ya, dalam satu grup KPPBR, Oh eh iya? Mami ketua saya kayaknya. Oh, ah, gimana sih ini? Mami ketua saya dan alhamdulillah juga suatu kebanggaan bagi saya di Hmm, Januari 2012 2018 ya ada hmm, apa tuh tadi tuh buku buku bersama. literasi suratan ya antologi ternyata ada Mami di Oh, situ luar oh biasa gitu. senang sekali ternyata ada dalam satu frame gitu ya. Jadi penulis bersama. Nah, ini sebetulnya sih mungkin dari 2017 saya sudah mulai belajar menulis sampai sekarang Hmm. pun masih belajar, belum expert seperti Mami gitu. Ya, belajar sama-sama. Iya. Nah, em, mungkin terkait dengan ide tadi di awal, ide bisa bisa dari kesukaan kita gitu ya. Hmm, Dan saya pribadi tidak ada kesukaan yang benar-benar apa. Jadi kayak setengah-setengah gitu. hmm, Jadi kan akhirnya kita nggak fokus kalau menulis itu dalam mencari ide. Saya nggak fokus karena tidak ada hal yang benar-benar menjadi minat gitu ya bagi saya khususnya. Jadi saya menulis itu ketika sudah ada apa tuh namanya sudah ada topik ataupun sudah ada tema baru oh ya gitu. Jadi masih masih sekedar ikut-ikutan aja gitu. Nah, mungkin ini sekedar curhat ya kesulitan saya dalam menulis. Seperti menulis itu pada awalnya susah banget, berat banget gitu ya ketika kita akan menulis. Tapi setelah setelah mulai itu alhamdulillah. Tapi setelah dibaca lagi kok jadi kayaknya ngalor ngidul gitu Mi. Kayaknya ngalor ngidul dan akhirnya memang harus sunting lagi gitu ya. Harus ada apa namanya yaitu tadi sunting tapi tetap aja apa sih rasanya belum fokus gitu. Nah, ini apakah memang perlu latihan atau memang saya tidak apa ya? Saya apa namanya? Kurang mahir gitu dalam menulis atau memang perlu latihan. Ini mungkin saya minta motivasi aja dari Mami karena kalau untuk menulis non fiksi seperti karya ilmiah ya insya Allah kalau itu sih oke lah gitu ya. Cuma saya ingin ingin meningkatkan apa ya kemahiran saya terkait dengan fiksi fiksi gitu. Meskipun sudah ada buku antologi terkait dengan cerita anak, tapi kok ini kok kayak ruhnya nggak dapet gitu, feel-nya nggak dapet kayak biasa aja cerita yang saya buat gitu. Mungkin Mami bisa memberikan informasi terkait dengan terutama dalam menulis fiksi gitu, Mi. Kalau kalau untuk non fiksi sih, insya Allah karena banyak sumber gitu ya, hmm. banyak buku, jurnal, dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk apa fiksi mungkin saya masih agak kesulitan. Jadi mohon pencerahannya bagaimana supaya cerita fiksi yang saya buat itu menarik gitu, Mi. Ada apa namanya? Kayak punya feel-nya gitu, ada ruhnya gitu dan menarik. Itu saja mungkin Mami Lili, terima kasih banyak. Alhamdulillah saya senang sekali pada malam hari ini bisa belajar kembali. Semoga Mami selalu sehat. Amin, amin, Terima kasih. amin. Terima kasih Pak Dul. Ya, langsung ya Pak Dul ya. Ini sekalian Langsung ya. Terima nanti kasih kita Teh. ini Hmm, sambung ya, gimana? mempersingkat waktu nanti di apa di chat itu ada pertanyaan juga nanti mungkin bisa menyambung ya Bunda ya. Eh, Mm-mm. ini ada dari Pak Awaludin. Apa saja kesalahan umum yang sering dilakukan penulis pemula? Nah, silakan. Ya, ya. Terima kasih Teh Hanifah. Oh, senang juga ya, senang banget gitu bisa jumpa bersama Teh Hanifah. Saya nggak nyangka. Nah, Teh, kalau saya justru memiliki penilaian yang berbeda dengan Teh Hanifah. Teh Hanifah itu multitasking justru. Bisa menulis apa saja. Justru saya menganggapnya seperti itu. Bukan malah eh, menciutkan, tapi justru Teh Hanifah keren gitu. Ketika misalnya kawan-kawan mengajak menulis tema ini, Teh Hanifah bisa. Menulis tema itu bisa gitu. Nah, sekarang permasalahannya ketika
Teh Hanifa dan Pak siapa tadi Pak Dul di kolom chat, Pak Awaludin. Pak Awaludin gitu ya, kesulitan. Ini tulisan kita ini bagaimana gitu. Kalau kalau kata saya teh, kalau mau nulis ya nulis aja. Kalau isinya curhat ya curhat aja. Jadilah diri kita sendiri. Nggak adil kalau kita sering membandingkan tulisan kita dengan tulisan yang orang lain. Ya jadi diri kita aja, apalagi itu cerita fiksi. Gampang banget menjadi diri kita sendiri. Ngata-ngatain orang misalnya gitu, kata-katain aja. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Bun ya? Nggak apa-apa Siap. gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, keterampilan ini, menulis itu kan keterampilan. Seiring berjalannya waktu, ini kita akan terampil mengolah perasaan dan kalimat-kalimat atau kata-kata yang nanti akan kita ungkapkan sebagai representasi perasaan kita. Jadi yang tadinya kita vulgar gitu yang mengatakan eh, eh, bangsat gitu ke seseorang, tapi nanti pelan-pelan kita akan menggunakan istilah lain. Itu keterampilan. Semakin sering diasah akan semakin terampil. Nah, ada juga nih Pak Dul, Teh Hanifah, Pak Awaludin. Untuk memulai itu, kadang-kadang kita sampai udah menulis pertama, hapus, tulis lagi, hapus, tulis lagi, hapus. Jangan. Apa yang ada dalam otak kita tulis ya tulis aja, tulis aja, biarkan aja. Ingat nanti ada swastunting. Jadi kegagalan kita sebagai penulis itu kita tidak swastunting. Jangan ya, jangan ya dek, jangan. Swastunting itu sangat penting. Nah, salah satu modal kita untuk melakukan swastunting adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pastikan di HP kita, di gawai kita itu punya aplikasi itu. Edisi terbaru itu edisi 5, KBBI edisi kelima. Jadi ketika kita bingung, ini tanda bacanya apa? Setelah kalimat ini apa? Lalu penulisan kata di dalam itu disatukan atau dipisah, mintalah bantuan dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, jadi ketika memantikan semangat untuk menjadi penulis, pastikan ada Kamus Besar Bahasa Indonesia itu kita miliki gitu. Sekarang kan bisa kita simpan di gawai kita atau di laptop kita. Kayak gitu. Teh Hanifah, saya pikir mah ini tidak akan menjawab, tapi ya untuk ketemu-ketemuan secara tatap maya senang lah sama Teh Hanifah, ya kan? Ya, alhamdulillah Mawi, terima kasih. Hmm. Pak Awaludin. Pak Dul, kita bikin itu juga dong, Apa tuh, Bun? fiksi. Oh, boleh Bunda. Jadi tidak non fiksi, tapi tidak saja non fiksi, tetapi fiksi juga kita biarkan ke teman-teman. Boleh mengirimkan, nanti kita bisa bahas secara detail gitu di grup WhatsApp. Apa Ya, misalnya kalau puisi 10 orang, berarti 5 orang ngirim puisi. Atau kalau hanya 10 orang, berarti ngirim 2 orang cerpen. siap, siap. Bisa. Tadi yang fiksi tuh, kayaknya boleh juga. Bunda, nanti kita buatkan grup ya untuk teman-teman yang memang kemarin itu ada yang ingin menulis juga gitu ya. Tapi memang mungkin lebih tulisan yang apa ya? Ini kan rencananya memang bersitasi gitu ya. Hmm, Informasi dari sumber artikel gitu. Nah, nanti mungkin yang iya, satunya ini kita buatkan tulisan-tulisan bebas gitu, Bunda. betul, bisa. Nah, biar lebih Ayo. teman-teman bisa lebih termotivasi lagi gitu. Ya, Pak Waludin gimana? Masih ada yang ingin ditanyakan atau mau langsung berbicara langsung? Silakan. Boleh open mic atau rekan-rekan yang lain masih boleh? Masih 5 menit lagi ya. Kita kasih waktu 5 menit lagi untuk satu penanya mungkin. Silakan. Nah, Bunda, dari aku nih, Bun. Hmm, Ah, boleh. dulu waktu awal menulis ya, Bun ya. Pernah nggak sih ngerasa tulisannya itu eh, kurang bagus gitu atau jelek? Terus Hmm. cara gimana ya? Cara untuk tetap semangat gitu. PD gimana tuh, Bun? Pasti ya Pak Dul, pasti.
Makanya kata saya tadi, kadang-kadang kita udah tulis hapus karena kita tidak percaya diri dengan karya kita sendiri. Memang itu ya, butuh nyali kuat untuk menuangkan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, gitu, dan mengolah karsa itu menjadi bentuk tulisan. Butuh nyali kuat. Ya. Saya pun Padul, bukan tidak ada orang yang memicingkan mata gitu ya, menganggap eh, ya apa sih tulisan kayak gitu. Tapi saya selalu bilang gini, Jangan ngomong aja Bu, Ibu buktinya mana? Saya bisa begitu. Itu mudah-mudahan kawan-kawan pun bisa seperti itu. Ya udah percaya diri aja. Ya modalnya percaya diri gitu. Kan bingung juga Pak Dul. Setiap orang itu kan punya standar masing-masing gitu. Ketika buku kita sudah diakui ber-ISBN, ya udah deh selesai kalau kata saya. Penilaian orang beragam ya biarin. Kalau kita terus-menerus memikirkan penilaian orang, kita tidak berkarya. Nah, ini yang gawat. Ya nggak Pak Ahmad Rujali? Iya. Nanti kita mau nulis ini takut. Nanti Iya. dikatain orang. Ih Pak, saya mah ada Pak satu buku saya. Padahal itu esai sebetulnya. Artikel. Tapi isi artikel itu sebetulnya saya menyoroti orang-orang yang ada di circle saya gitu. Menyoroti kelakuan si A, si B. Tapi saya balut dengan artikel gitu. Padahal saya menyoroti orang itu. Misalnya bertanyalah pada ahlinya. Saya pernah sebel gitu orang-orang bertanya sesuatu, ya memang dia tahu tentang itu. Ini kayak gitu, maka saya buat lalu bertanyalah pada ahlinya, saya sertakan aja dalil-dalilnya. Padahal sebetulnya saya ingin menyentil orang-orang yang ada di circle saya. Kayak gitu, Pak. Ah, biarin aja, saya mau Bunda, gitu. boleh boleh dua pertanyaan Bunda ya, terakhir ya, dari Pak Dedi dan Boleh. tidak. Pak Dul, Pak Dul, saya begini, Pak Dul boleh memilihkan 2 orang peserta hari ini. Saya Ya, kirimkan buku dan souvenir. Nanti alamatnya kirim ke Pak Dul. Pak Dul boleh ya, milih siapa terima aja. kasih Bunda. Ya. Silakan Pak Dedi. Ah, Pak Deddy mah Oke, jangan nanya. loh, beda Wah, ini lah. suhu kita ini. Jangan main-main ini kawan-kawan. Ini keren ini Pak Deddy. Oke, Bu Lili, Assalamualaikum Hmm. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya bisa bergabung dengan komunitas Guru Ceria ini dan saya bagian orang yang terlambat karena kemarin yang part 1 terlewatkan gitu ya. Ternyata seseru ini gitu ya. Apalagi ketemu teman-teman sahabat-sahabat yang luar biasa gitu ya. Saya sudah kenal Bu Lili dengan beberapa waktu yang lalu baru tahu nih luar biasa ternyata dan sangat menginspirasi. Bu Lili, Hmm. sedikit mungkin ingin ya boleh bertanya ataupun apalah ini bahasanya. Tadi ketika kita ingin memulai menulis gitu ya, tahap pertama itu adalah ketika kita menemukan ide gitu ya. Nah, ide-ide itu adalah sebenarnya muncul apa sih kesukaan kita dan lain sebagainya gitu. Nah, kebetulan yang tadi Bu Lili sampaikan adalah konsep ketakutan. Kita harusnya menulis-menulis aja, nggak perlu takut dan lain sebagainya. Kebetulan kan saya berada di lingkungan relawan PMI gitu ya. Hmm. Lingkungan saya kemudian juga saya tertarik dengan dunia pertolongan pertama. Nah, ketika saya ingin mengkompilasikan, kebetulan saya guru biologi, bagaimana guru biologi itu dikaitkan dengan nilai-nilai kesehatan, nilai-nilai kemanusiaan dan pertolongan pertama itu kan akan berbenturan dengan teman-teman medis secara profesional seperti dokter, perawat Hmm. dan sebagainya gitu ya. Nah, bagaimana langkah kita sebaiknya? Artinya apakah kita perlu mengkaji ataupun berdiskusi secara intens dengan para pakar atau para ahlinya atau memang kita menulis aja dulu sepemahaman kita dan sepengetahuan kita sesuai dengan referensi ataupun dari sumber yang kita punya seperti itu Bu Lili. Terima kasih Bu Lili. Ya. Terima kasih ya Pak Dedi. Pak Dedi ini patut kita acuki jempol. Saya baru ingin menawarkan Pak Dedi menjadi narasumber di pelatihan em, public speaking Pak. Insya Allah nanti saya hubungi ya Ya, Pak Dedi. Pak. Keren beliau, keren. Nah, Pak Dedi, tadi di bagian ke berapa gitu, kita perlu mengumpulkan data. Ya, Ya. apalagi
tulisan yang kita buat itu non-fiksi. Maka kumpulkanlah data. Boleh dari referensi buku, boleh juga dari wawancara, ngobrol-ngobrol dengan orang. Perlu Pak, itu Pak. Jangan sampai nanti setelah buku itu tayang ternyata menimbulkan kontra gitu ya, kontra persepsi. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi kita pastikan betul-betul data yang kita ambil itu sudah akurat tepat. Baru kita masukkan ke buku kita. Perlu Pak, apalagi memang itu mah misalnya datanya tidak terbantahkan gitu ya. Kita jangan bermain-main dengan opini kita gitu. Apalagi buku non-fiksi itu kan erat kaitannya dengan label label orang terhadap keahlian seseorang. Nah, kalau kita merasa kita belum ahli di bidang itu ya kita kumpulkan referensi sebanyak mungkin dari buku kah, tapi bisa juga kita lengkapi dari ngobrol, wawancara, dan sebagainya dengan para ahli. Gitu, Pak. Yang penting mah betul, Pak. Saya setuju. Menulis ya menulis aja. Gitu. Tapi ketika tulisan kita itu berkaitan dengan yang faktual, itu perlu kita sertakan dengan data. Selanjutnya Bunda, ini ada Bu Ida. Boleh Bu Ida langsung open mic mungkin biar terlihat wajahnya gitu ya. Langsung bertanya kepada Bu Lili. Oh iya, baik. Mohon maaf ini Bunda, sebetulnya saya off cam dulu ya untuk sementara ya karena sedang ada kegiatan yang bersamaan. Ini ada yang ingin saya tanyakan itu beberapa kali kan saya menulis ya, walaupun mungkin masih latihan ya Bunda ya. Itu terkadang saya tuh suka menemui kalimat berulang gitu ketika ingin menuliskan sesuatu. Nah itu solusinya seperti apa gitu. Jadi sehingga saya tuh tidak bisa melanjutkan tulisan tersebut gitu. Seolah-olah kalimatnya tuh berulang lagi gitu maknanya. Terima kasih Bunda. Ya, terima kasih ya Bu atas pertanyaannya. Kembali lagi, menulis itu keterampilan. Semakin kita rajin menulis, maka kita akan semakin terampil. Tetapi, Bu, kita perlu juga membekali diri kita dengan membaca karya orang lain. Nah, sehingga nantinya ketika kita akan apa eh, apa menggali inspirasi dari tulisan-tulisan orang lain. Nah, perlu juga kita membekali diri kita dengan teori, teori cara mengolah kalimat, lalu memadu padankan paragraf. Kalau dalam ilmu paragraf itu kan ada koheren dengan kohesi gitu ya. Nah, ini juga perlu Bu kita kita pahami agar kata-kata yang kita rangkai menjadi kalimat-kalimat itu tidak menjadi kalimat yang monoton atau bahkan kalimat yang tidak padu. Tetapi tentunya Bu, kembali lagi, nanti ada kegiatan swasunting. Pada bagian inilah nanti kita akan menghapus, mendelete gitu ya, bagian mana yang ternyata tidak koheren, tidak padu antara paragraf atas dengan bawah gitu. Pada bagian inilah nanti. Kalau kita lemah pada bagian itu, maka kita minta bantuan editor. Gitu ya, Bu. Saya nggak ngejawab banyak-banyak, Bu. Yang penting Ibu mah menulis aja deh, gitu. Ya, Bu Ida. Oh iya baik Bun. Itu Bun apa keterbatasan saya itu karena Hmm. kalau pada saat menulis itu kan saya terkadang menggunakan urutan bahasa yang baku ya. Nah dari situ Hmm. tuh kadang saya mulai kadang mentok gitu kan. Ini kayaknya sepertinya susunannya tidak sesuai gitu. Jadi tidak saya lanjutkan lagi. Nah itu berarti kuncinya mungkin lebih fleksibel dalam tata bahasa kali ya Bun. Betul. Iya, lebih fleksibel aja. Kadang-kadang, Bu, kita juga tidak harus menggunakan kata yang baku kok, Bu. Boleh. Cuma kaidahnya kita pakai. Kalau kita ingin menggunakan kata yang tidak baku, berarti dicetak miring menulisnya. Boleh kan? Dalam bahasa Indonesia itu boleh. Kita menggunakan kata yang tidak baku, tapi nanti nulisnya kita cetak miring. Gitu, ditulis miring. Itu kaidahnya. Boleh? Kan tidak boleh. Tuh. Berarti bisa digunakan untuk non fiksi dan fiksi ya aturan tadi ya Bu. Oh, kalau buku non-fiksi kita minimalkan menggunakan kata-kata yang tidak baku.
Kan ada itunya Bu, ada persentasenya. 25% itu boleh kita menggunakan kata-kata yang tidak baku asal ditulis dengan kaidah yang benar dalam bahasa Indonesia. Boleh, tapi 25% saja. Jadi misalnya kita mau menggunakan istilah asing, padahal tulisan kita menggunakan bahasa Indonesia, tapi kita menggunakan istilah asing. Misalnya boleh Bu, 25% aja. Iya, baik. Terima kasih, Bun. Ya, sama-sama Bu Ida. Baik, Bunda. Ternyata Ya, tidak terasa waktu kita sudah eh, di penghujung. Mudah-mudahan tidak puas ya dari teman-teman sehingga masih bisa terus belajar dengan rasa tidak puasnya, semangat terus untuk belajar dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini menjadikan manfaat yang luar biasa yang besar untuk kita semua serta memicu amin. kita untuk bisa memulai untuk menulis begitu Bunda. Bunda, saya mengucapkan terima kasih banyak karena sudah meluangkan Sama-sama. waktu untuk dapat memberikan ilmu di komunitas Putria. Mudah-mudahan nggak apa-apa Bunda Enggak kapok, senang kumpul hati. dengan komunitas kami. Lain waktu, mudah-mudahan Bunda bisa menyiapkan waktu lagi untuk kita belajar bersama. Insya Allah. Yang tadi dijadiin Bunda ya, menulis. Jadi, Ya. Oke, jadi, siap Bunda. Mudah-mudahan bisa terus digawangi Bunda ya. Insya Dan Allah. Silakan Pak Dul memilih 2 orang. Nanti alamatnya kirim ke Pak Dul, Pak Dul kirim ke saya. Nanti saya kirimkan hadiah. siap. Nanti saya sampaikan sekarang atau nanti Bunda? Mau sekarang boleh, silakan. Sekarang ya. Tadi Sekarang namanya dulu, nanti alamatnya Pak Deddy udah menyusul. mau tuh. Baik, saya pilih 2 orang. Tentu saja yang tadi bertanya ya, yang sudah aktif. Cuma rasanya baik. Tadi yang sudah bertanya adalah Ibu Hanifah. Ibu Hanifah, kemudian dengan mungkin satu lagi yang tadi sudah mau membuka Pak Deddy mau nih katanya. Nggak usah lah Pak Deddy mah ya. Kejam banget nih kayaknya. Mungkin Bu Ida, Bunda. Ya, Ya. pertanyaan penanya yang terakhir tadi ya, Bu Ida. Baik, Bu Ida dan Pak Dedi kan siap. Nanti saya minta langsung aja sama Bu Lili. Siap. Pak Deddy harusnya ngasih nih, ngasih besok minggu depan kita mungkin jadwalkan untuk Pak Deddy ya di komunitas nih. Iya, itu public speaking. Bagus dia. Nah, ini habis ini kayaknya Pak Deddy langsung WA saya nih. Awas ya. Baik, Bunda, terima kasih banyak teman-teman, terima kasih Sama-sama. banyak. Semoga Bunda sehat selalu. Amin. Kita jumpa lagi nanti di kegiatan komunitas Ria yang berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kita nggak foto warahmatullahi bersama, Pak. wabarakatuh. Ya, boleh foto bersama. Yuk, Halo, yuk Karna. buka kamera. Foto Pak kamera. Dedi P3K 192. Selamat Pak Deddy. Belum diganti ya? Ah, ya, Ganti buka, dong. buka kameranya. Saya akan screenshot. Oke, siap. Satu. Udah belum? Satu, dua, tiga. Lagi ya. Bu Sri kok nggak nongol, Bu Sri? Ayo, Ibu Jumiati. Siap. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Terima kasih semua. Sama-sama Bunda. Oke. Absensinya jangan lupa ya, Bapak Makasih. Ibu. Ada di chat, kolom chat. Terima kasih, sehat-sehat semua. Izin pamit. Amin. Ayo, saya juga. Bu Dewi, aduh, ini ada guru saya nih. Ibu, apa kabar Bu?